Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan sebuah video tutorial untuk mengisi presensi mengajar oleh dosen ya. Nah, karena mungkin ada banyak yang kesulitan ketika mengisikan presensi. Yang jelas kita paling tidak setiap minggunya memang harus mengisikan, harus melengkapi sebagai sarana nanti untuk kelengkapan administrasi monitoring dari mengajar. Baik Bapak Ibu, kita langsung masuk ke alamat dari Siakat Cloud. Bapak Ibu bisa buka web browser sembarang, terserah, boleh pakai Mozilla, pakai Chrome dan seterusnya. Ketik alamat sinus.siakatcloud.com, kita enter sehingga kita akan dibawa masuk ke suatu halaman login dari Siakat Cloud. Silahkan Bapak Ibu gunakan user password yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Nanti kalau ada yang kesulitan mengenai user dan passwordnya, silahkan nanti bisa kontak saya. Nanti kalau mungkin ada yang lupa atau mungkin apa usernya ya, silahkan. Nah, saya akan masukkan user saya, kebetulan pakai NIDN jadi saya akan masukkan ini berupa angka semua, terus passwordnya silahkan masukkan. Ini sifatnya case sensitive Bapak Ibu, jadi mohon nanti harap hati-hati. Caps lock-nya dipastikan hidup atau apa, jadi nanti boleh Bapak itu klik ini tanda mata kalau memang kurang yakin yang dimasukkan. Oke, kita kalau klik masuk, kita akan dibawa masuk ke dalam satu halaman awal, yaitu berupa halaman pilihan modul yang akan kita pakai. Perlu diketahui untuk dosen biasanya nanti ada dua modul yang ada, yaitu Edlink dan SIM akademik ya. Edlink untuk proses pengajaran, tapi sementara ini belum kita sarankan untuk dipakai karena memang ada masih banyak keterbatasan sehingga kita belum pakai Edlink. Untuk mengisi presensi dan pengelolaan pengajaran, Bapak Ibu bisa klik SIM akademik. Pastikan di sini nanti ada role dosen yang nanti akan muncul ketika diklik di SIM akademik. Bapak Ibu tinggal klik saja role dosen ini. Kalau kita klik nanti akan kita dibawa ke halaman awal dari SIM akademik untuk role dosen. Nah, di atas nanti ada menu beranda bimbingan jadwal perkuliahan. Nah, saya tidak akan menjelaskan semua, tetapi yang paling penting adalah di bagian beranda dan nanti Bapak Ibu bisa lihat di bagian kelas perkuliahan, kelas kuliah ya, jadi Bapak Ibu. Tapi nanti kita belum akan pakai. Nah, kemudian di laporan nanti bisa memunculkan untuk laporan kegiatan rekap mahasiswa, tapi ini hanya menyangkut ke mahasiswa yang tercekal ujian ya. Kalau nanti kita belum akan bahas itu. Kemudian ini untuk jadwal, ada kalender dan jadwal minggu ini. Oke, Bapak Ibu bisa ngecek jadwal lewat SIM yang ada di Siakat Cloud ini. Oke, saya akan coba jelaskan di bagian bawah. Ini ada informasi-informasi depan terkait yang pertama adalah aktivitas mengajar. Nah, kebetulan di bagian bawah nanti akan ada jadwal mengajar hari ini. Nah, kebetulan hari ini adalah Jumat 4 November. Nah, ini nanti kebetulan Jumat ini saya harus mengajar ke pemrograman web ya. Nah, ini dipastikan ini saya sih belum saya mulai. Nah, ini hanya satu ya. Tetapi saya akan mencontohkan nanti kalau mengajar untuk yang belum saya isi pada hari kemarin ya. Nah, ini adalah jadwal hari ini. Kemudian di bagian sampingnya ini ada beberapa notifikasi, sebuah notifikasi yang melaporkan kepada Bapak Ibu bahwasanya ada realisasi perkuliahan belum diisi. Nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa klik lihat mana yang belum diisi, ini ada tanda-tanda merah. Terus presensi yang belum disempurnakan, karena apa? Setiap mahasiswa yang harus hadir itu biasanya harus diisi hadir, bisa juga alpa atau sakit atau izin. Jangan sampai hanya diisi hadirnya saja. Nanti akan muncul di notifikasi seperti ini. Dan yang bawah ada pengisian nilai dan seterusnya. Oke, kita akan fokus ke dalam realisasi perkuliahannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung ketika Bapak Ibu ngajar kuliah, misalkan hari ini misalkan Bapak Ibu ada perkuliahan yang harus Bapak Ibu ajar ya, di sini nanti Bapak Ibu langsung
mulai sesi ya, harusnya bisa langsung dimulai sesi. Kenapa harus mulai sesi? Karena mulai sesi ini Bapak Ibu bisa melakukan presensi, kalau sudah dimulai ya sesinya ya, bisa mengisikan realisasi pengajaran, materinya apa, realisasinya apa, dan seterusnya. Nah, tapi kalau misalkan tombol mulai sesi ini belum diklik, ini otomatis masih terkunci semua. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi contoh ya, misalkan hari kemarin misalkan, nah, saya klik hari Rabu, Bapak Ibu juga bisa ngecek pada jadwal pada hari sebelumnya. Contoh misalkan saya hari Rabu saya klik misalkan. Nah, terus Bapak Ibu jangan lupa setelah memilih tanggal, Bapak Ibu juga bisa nggak harus ngeklik tombol terapkan, karena nanti biar langsung tanggalnya akan berubah. Oke, kita tunggu. Oke, sudah muncul di sini hari Rabu 2 November. Hari Rabu 2 November ini saya mengajar pemrograman web, kelas malam, jam sekian, dan seterusnya. Meskipun ada beberapa dosen yang mungkin kelasnya tidak sempurna ya, sempurna itu maksudnya waktunya belum bisa diisikan karena mungkin ada konflik yang sifatnya bentrok ya jadwalnya, maka salah satunya yang dikosongkan, satu yang diisi gitu. Nah ini saya mengajar beberapa. Sebagai contoh saya akan mengisikan realisasi mengajar. Yang pertama misalkan pemrograman web 2, saya akan harus klik mulai sesi. Nah, kalau tombol mulai sesi diklik, nih akan ada konfirmasi sebuah dialog. Nah, Bapak Ibu meyakinkan dengan sekali lagi tombol klik mulai. Nah, dengan mulai ini Bapak Ibu sudah bisa mengisikan realisasi kuliahnya. Ingat tadi saya ngajar web 2 ya, saya cek di sini web 2. Nah, kalau tombol dimulai sesi ini sudah berubah, sudah diklik mulai sesi, ini tombolnya akan berubah menjadi akhiri sesi. Pastikan seperti itu. Ini tadi yang saya klik adalah ini, pemrograman web 2 kelas malam ya, lab 5. Nah, ini akhiri sesi. Nah, dengan akhiri sesi ini Bapak Ibu bisa lakukan presensi. Silahkan Bapak Ibu bisa mempresensi mahasiswa yang hadir pada saat itu. Sebagai contoh, saya kemarin ini tidak hadir, yang ini tidak hadir, ini hadir. Jadi semua harus diisi Bapak Ibu. Kalau presensi tidak diisi, maka akan muncul notifikasi. Meskipun nanti Bapak Ibu tidak harus pada saat itu melengkapi presensi, mungkin saya ngisi hadir dulu 2 hari kemudian baru saya melengkapi presensinya. Ini masih bisa dilakukan seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak harus pada jam yang sama gitu. Oke, mungkin itu saya langsung, atau Bapak Ibu nanti bisa mahasiswa disuruh ketika pas kuliah Bapak Ibu tampilkan barcode-nya di pas perkuliahan ya, lewat LCD proyektor gitu ya. Mahasiswanya nanti akan nyekan pakai HP. Kebetulan biasanya mahasiswa sudah pada mendownload aplikasinya, jadi nanti dia bisa scan, dia akan terekam presensinya. Begitu ya, ini contoh. Tapi kalau Bapak Ibu pengen ngisinya lewat manual, monggo Bapak Ibu bisa langsung ngeklik setiap kehadiran status kehadiran di sini. Oke, itu kalau sudah kita isi presensi, barangkali Bapak Ibu bisa cek di bagian ini, terlalu banyak ya jadi bingung nih. Oke, ini tadi udah presensi. Oke, sekarang kita bisa mengakhiri kelas tersebut, akhiri sesi dengan klik tombol akhiri sesi. Bapak Ibu nanti disuruh mengisikan yang namanya realisasi kelasnya. Contoh kemarin saya mengisikan materi, misalkan saya isikan pengenalan tentang RESTful, materi saya ya, RESTful API ya. Rencananya itu. Nah, saya samakan, mungkin realisasinya sama, terrealisasi seperti itu. Pertemuan ke-14, maka Bapak Ibu bisa, kalau sudah mengisikan seperti ini, boleh silakan ditulis banyak, ini ada batasan sampai 1000 Bapak Ibu bisa klik simpan realisasi, diklik sekali, tandanya apa? Kalau sudah berhasil disimpan, ini akan muncul berhasil isi realisasi.
Dengan demikian Bapak Ibu bisa nge-close tombol silang yang ada di sini. Nah, kita lihat nanti akan berubah menjadi webnya sesi telah berakhir. Nah, ini caranya ngisi kalau lewat beranda. Ya, jadi ini sudah saya akhiri. Sekali lagi mungkin ada akhiri sesi web yang ini, materi yang lain mungkin integrasi sistem informasi yang di atasnya. Nah, ini saya lakukan presensi. Ini kemarin saya udah presensi, ternyata belum saya akhiri, materinya belum saya isi. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa klik di sini. Nah, ini udah saya presensi. Kemudian saya tinggal mengakhiri dari sesi tersebut, yaitu tadi integrasi sistem informasi. Saya akan akhiri, terus saya isi materinya, yaitu kemarin itu apa ya, zaman framework ya. Oke, saya udah isi seperti itu, kemudian saya copy di bawah. Nah, saya simpan, klik realisasi, berhasil terrealisasi, sehingga nanti di bagian integrasi, di bagian paling bawah nomor 2, ini sudah sesi berakhir. Kalau Bapak Ibu ingin membuka lagi, sebenarnya bisa ya. Coba contoh, misalkan Bapak Ibu ingin membuka presensi bagian ini. Nah, ini Bapak Ibu masih bisa melengkapi presensi yang belum sempurna itu. Itu Bapak Ibu, jadi caranya mengisikan realisasi kelas atau pengajaran yang dengan menggunakan fitur lewat dashboard. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau di dashboard saya malah bingung? Ada contoh alternatif yang lain. Bapak Ibu bisa pilih selain dashboard, mungkin Bapak Ibu bisa klik perkuliahan, kemudian pilih kelas, ya. Nanti akan terlihat mana yang belum diisi, mana yang sudah diisi gitu ya. Kita klik di situ. Sekali lagi lewat sini ya, klik kelas ya. Nanti akan muncul kelas kuliah di sini Bapak Ibu. Ini akan muncul daftar list kelas-kelas perkuliahan yang kita ampu. Sebagai contoh tadi saya mengisikan integrasi sistem informasi kelas malam SI7M. Ini bukan ya. Yang kurikulum 18. Oke. Yang ini tadi. Oke. Ini Bapak Ibu bisa lihat detailnya. Kira-kira nanti dalam setiap perencanaan sama realisasi, mana yang sudah diisi, mana yang belum. Ya. Coba kita buka. Untuk membuka ini Bapak Ibu cermati di bagian tombol sebelah paling kanan. Ini ada tombol berbentuk mata. Bapak Ibu bisa klik sekali. Oke, kalau diklik sekali akan muncul detail perkuliahan, detail kelasnya, mulai dari identitas kelas ya di sini, kelas sore dan seterusnya gitu, jumlah pertemuan 16 gitu ya, dimulai tanggal berapa, selesai tanggal berapa, ini akan muncul di sini ya. Ada jadwal juga. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa coba cek di bagian jadwal perkuliahan, ini yang paling utama. Pokoknya diingat nih, ini bagian jadwal perkuliahan. Kita klik. Nah, di bagian jadwal perkuliahan biasanya dari BAK sudah di-generate Bapak Ibu. Jadi mulai pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16 ini sudah di-generate Bapak Ibu. Nah, ternyata saya bisa mengecek mana yang kelas-kelas yang sudah saya isi presensinya atau yang belum saya isi. Nah, tanda status selesai hijau berwarna hijau ini tandanya saya sudah mengisi realisasinya dan juga presensinya. Nah, ada pertemuan yang ke-6 ini saya belum sempat isi. Ini dimulai tetapi belum saya akhiri. Ini akan muncul. Nah, kalau yang statusnya terjadwal di sini ini belum kita isikan realisasinya kelasnya ya. Jadi karena ini masih besok ya, maka ini belum terjadi, maka belum sempat saya isi. Mari kita simak. Di sini ada satu kelas yang belum saya sempurnakan. Ya, ini pada hari Rabu. Ini saya akan coba klik gambar mata lagi untuk detail. Jangan di delete, hapus ya Bapak Ibu, berat nanti. Jangan salah klik.
Oke, saya klik tombol mata sehingga akan muncul detail perkuliahan pertemuan ke-6. Oke, pertemuan ke-6 tandanya di sini Bapak Ibu. Kelasnya ini ruang berapa gitu ya, akan muncul di sini. Bapak Ibu bisa cek di bagian di bagian realisasi materi. Nah, contoh untuk bisa mengisikan realisasi untuk mengakhiri ini Bapak Ibu, salah satu caranya bisa klik edit. Oke. Nanti akan muncul berupa jadi isian. Nah, kalau misalkan ini Bapak Ibu pengen mengakhiri ini, maka statusnya tolong dibuat menjadi selesai. Oke. Statusnya menjadi selesai, terus isikan rencana dan realisasinya Bapak Ibu. Contoh kemarin saya memberikan materi tentang arsitektur enterprise. Oke, saya copy di sini, nanti bisa Bapak Ibu bisa isikan juga. Nah, kalau Bapak Ibu nanti ada beberapa hal yang pengen diisikan lampiran materi, monggo bisa diunggah. Kalau presensinya ada secara fisik bisa diunggah, monggo. Nah, ini di sini. Nah, ini kalau sudah diisikan, silahkan Bapak Ibu bisa klik simpan. Saya klik simpan. Kalau nggak ada masalah, ini berarti udah tersimpan. Tapi ketika disimpan, ternyata konfirmasinya ternyata di sini berwarna merah, nggak berhasil ya. Kalau ini berhasil ya. Kalau nggak berhasil, apa jadinya Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa paksa menyimpannya. Bapak Ibu tidak bisa memaksa menyimpannya lewat media di menu ini. Tapi caranya nanti Bapak Ibu coba ya. Saya klik di bagian beranda. Di beranda tadi, Bapak Ibu bisa ngekliknya di realisasinya di sini Bapak Ibu. Jadi pertemuannya yang belum sempat direalisasi yang mana, nanti bisa Bapak Ibu cek di sini, bisa isikan lewat sini. Integrasi sistem informasi ini belum diisi. Nah, Bapak Ibu bisa isikan langsung di sini. Pertemuan keberapa yang belum diisi, Bapak Ibu isikan di sini bisa. Ini biasanya lebih ampuh lewat sini. Nah, ini caranya Pak Wawan ini. Dengan asalkan mata kuliah tersebut sudah dimulai. Oke, sudah dimulai. Oke, ini sudah berhasil. Saya kembali ke daftar lagi. Oke. Nah, sehingga di sini sudah saya kompliti, semua sudah selesai presensinya. Nah, ini Bapak Ibu memang harus satu-satu ya, satu-satu. Jadi di sini Bapak Ibu kelas ini sudah saya lengkapi atau belum gitu ya. Ini kelas ini sudah dilengkapi apa belum? Bapak Ibu bisa klik di sini atau mungkin gambar mata yang ada di pojok kanan ya. Contoh saya akan ngecek mata kuliah yang lain ini, web 2. Saya klik di sini. Nanti biasanya masih ada yang belum kita isikan. Nah, ini masih terjadwal semua ini. Ada yang selesai satu. Ini belum sempat saya isi nih. Nanti saya akan isikan. Jadi boleh ya Bapak Ibu ya. Jadi yang penting sebelum bagian BAK dan bagiannya Mbak Endah mereka presensi, Bapak Ibu masih bisa melengkapi dulu ya sebelum itu dilaporkan. Mungkin itu. Kemudian kalau ada masalah lagi, nanti contoh misalkan daftar mata kuliah ini ada yang belum disimpan, tidak bisa. Ada beberapa teman yang punya pengalaman, betul mata kuliah saya kok tidak ada yang bermasalah seperti itu, terutama yang ada kelas paralelnya banyak. Nah, ini terpaksa nanti harus ada perlakuan khusus, terutama ketika nyimpen ada yang diedit kelasnya dulu ya menjadi kelas online gitu baru bisa disimpan, atau jadwalnya jamnya diganti jam yang lain baru bisa disimpan. Oke, nanti itu saya kira nanti perlakuannya agak khusus ya, jadi tidak bisa saya sampaikan lewat tutorial, lewat video di sini. Monggo Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk bisa melengkapi presensi di Siakat Cloud, dilengkapi. Nanti kalau ada yang kesulitan tentang kelas bisa
hubungi saya atau bagian BAK, barangkali nanti ada teman-teman yang punya pengalaman berbeda-beda, artinya kelasnya ada yang bentrok-bentrok, itu dia bagaimana cara nyimpennya ya. Saya kira nanti biar administrasi kegiatan perkuliahan ini bisa terlengkapi dengan baik. Mungkin itu dari saya, sekedar untuk mengisikan mengisikan presensi perkuliahan oleh dosen. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kira sekian. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.